Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel saya, Eni Mufidanor. Kali ini saya akan memberikan tutorial terkait beberapa fitur pada Microsoft Word, PowerPoint, Excel, dan juga Access. Nah, yang pertama saya akan memberikan tutorial terkait Microsoft Word, yaitu cara menggunakan fitur bullet dan numbering, rumus, dan juga tabel di Microsoft Word. Yang pertama yaitu cara membuat bullet dan numbering. Jadi, di sini saya sudah menyediakan teks yang akan kita beri bullet atau numbering. Nah, sebelum itu mungkin ada yang belum tahu apa sih itu bullet dan numbering, apa fungsinya. Nah, jadi fungsi dari bullet dan numbering ini itu untuk menunjukkan opsi atau pilihan teks. Nah, jika opsi yang ditampilkan itu dalam bentuk langkah-langkah, maka kita bisa gunakan numbering atau penomoran. Tetapi jika opsi yang digunakan itu bukan dalam bentuk langkah-langkah, maka kita bisa gunakan bullet. Lanjut. Nah, di sini untuk memberikan bullet atau numbering pada teks ini, kita bisa langsung tinggal blok seluruh teksnya, kemudian pada tab Home kita masuk ke menu bullet yang ada pada pojok kiri ini. Kemudian klik panah bawah, nah akan muncul tampilan seperti ini. Di sini ada beberapa pilihan bullet, jadi kita akan pilih ini saja. Nah, setelah itu, bullet akan tersaji seperti di layar ini, otomatis tersaji seperti ini. Nah, untuk numbering sama saja, tinggal blok seluruh teksnya, kemudian pada menu numbering di samping bullet ini, kita klik panah bawah dan akan muncul tampilan seperti ini. Kita pilih, nah kita pilih opsi ini saja. Nah, akan otomatis tersaji seperti di layar ini. Selanjutnya, untuk menambahkan rumus pada Microsoft Word, seperti di layar ini, kita bisa menggunakan fitur equation pada Microsoft Word yang ada pada tab Insert. Kita of course pertama-tama klik Insert, kemudian cari menu equation. Nah, dia ada di sini di pojok kiri, di pojok kanan, pojok paling kanan. Kemudian kita klik panah bawah. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Di sini akan ada beberapa pilihan bentuk rumus. Kita tinggal pilih salah satu yang ingin kita gunakan. Misalkan saya akan gunakan yang ini. Sorry. Nah, kita klik seperti ini. Jadi, di sini kita akan, setelah memilih bentuk rumus, kita akan langsung berpindah ke tab Design, otomatis akan berpindah ke tab Design. Di sini kita bisa mengubah atau mengurangi dari bentuk rumus ini, jika dirasa rumusnya belum sesuai dengan yang kita inginkan. Kita bisa menambah atau menguranginya seperti ini, misalnya saya menguranginya. Terus kita menambahkannya, di sini sudah ada menu simbol, juga beberapa bentuk dari rumus-rumusan. Misalnya saya ingin menambahkan fraction, jadi saya tambahkan, kemudian akan muncul tampilan seperti ini, tinggal kalian pilih. Nah, seperti ini. Bisa juga, sorry. Nah, shift, tambah. Nah, seperti ini. Kalian bisa memodifikasinya lagi sesuai yang kalian inginkan, sehingga nanti bentuk rumusnya akan sama seperti yang kalian inginkan. Jadi tidak perlu khawatir kalau bentuk rumusnya tidak ada pada equation tadi, pada bentuk-bentuk rumus yang ada di equation tadi, karena kita bisa memodifikasinya lagi sehingga menjadi bentuk yang kita inginkan, seperti itu. Selanjutnya kita akan membuat table pada Microsoft Word. Jadi cara untuk membuat table di Microsoft Word seperti ini, itu pertama-tama kita klik tab Insert dulu, kemudian pada table ini kita klik panah bawah dan akan muncul tampilan seperti ini. Untuk membuat table di Microsoft Word ini kita bisa menggunakan dua cara. Yang pertama menggunakan cara kotak-kotak ini, kotak-kotak yang ada di atas ini, dan menggunakan Insert Table. Jika menggunakan kotak-kotak yang di atas ini, saya akan menunjukkan caranya. Yang kotak di atas ini itu menunjukkan berapa jumlah kolom yang akan kita buat pada table itu. Sedangkan kotak di sampingnya ini
akan menunjukkan berapa jumlah baris yang akan kita buat pada tabel itu. Nah, misalkan saya akan membuat tabel dengan 4 kolom dan 5 baris. Nah, otomatis akan terbuat seperti ini. Seperti ini. Untuk cara keduanya, kita masuk ke insert lagi, kemudian pilih table. Nah, langsung saja ke insert table ini. Kemudian kita perhatikan dua dari kata-kata ini, number of columns dan number of rows. Jadi number of columns ini tuh menunjukkan berapa jumlah kolom yang ingin kita buat. Misalnya saya di sini ingin membuat 5 columns dan barisnya itu ada 10. Kemudian kita bisa langsung klik OK. Nah, maka tabelnya akan langsung terbuat seperti ini. Selanjutnya, saya akan memberikan tutorial terkait Microsoft Excel, yaitu cara mengaplikasikan fungsi sum dan SUMIF di Microsoft Excel. Nah, di sini saya sudah menyediakan, yang pertama yaitu saya akan memberikan tutorial mengenai cara mengaplikasikan sum. Nah, di sini saya sudah menyediakan datanya, yang akan kita cari totalnya dengan menggunakan fungsi sum ini. Nah, jadi sum ini digunakan untuk menjumlahkan data, yaitu untuk mencari total ini. Jadi, caranya kita klik insert function yang saya tunjuk ini, kemudian kita klik, nah akan muncul tampilan seperti ini. Di sini ini berupa rumus-rumusnya. Jika tampilan Anda tidak seperti ini, maka kita lihat pada kategori ini, saya menggunakan most recently used, yaitu yang paling sering saya gunakan. Karena yang terakhir kali, yaitu yang sering saya gunakan itu fungsi-fungsi ini, maka yang akan muncul yaitu fungsi yang ada di sini. Jadi untuk melihat keseluruhannya, kita bisa klik panah bawah ini, kemudian kita pilih all. Nah, setelah itu kita cari sum dengan mencari huruf S. Nah, seperti ini. Sorry. Nah, setelah dapat kita klik sum itu, kemudian kita klik OK, akan muncul tampilan seperti ini. Pertama saya akan hapus untuk menjelaskan caranya. Nah, pada sel E7 kita klik. Nah, akan terlihat garis-garis putus seperti ini, kemudian kita sorot ke bawah sampai E8. Kemudian setelah itu kita tekan enter pada keyboard, laptop atau komputer kalian. Bisa juga dengan menekan OK. Saya tekan enter saja. Nah, akan muncul hasil dari penjumlahan dua data di atas ini, yaitu 9.250. Selanjutnya yaitu saya akan memberikan tutorial cara mengaplikasikan fungsi SUMIF pada Microsoft Excel. Nah, di sini saya juga sudah menyediakan datanya yang akan kita pakai untuk tutorial SUMIF kali ini. Caranya yaitu sama seperti sum tadi, kita klik insert function yang saya tunjuk ini, kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Kita cari SUMIF. Seperti tadi, kita cari SUMIF. Lewat. Nah, dia ada di atas, kita klik. Kemudian kita klik OK, akan muncul tampilan seperti ini. Nah, pada kolom rank, kita sorot sel B5 sampai B9. Nah, seperti ini. Untuk kriteria, kita ketik kriteria yang ditentukan, yaitu Galaxy Mini ini. Ketik. Nah, seperti ini. Kemudian untuk sum rank-nya, kita sorot sel C5 sampai dengan C9, seperti yang rank tadi. Nah, seperti ini. Setelah terisi seperti ini, kita klik OK. Nah, akan muncul hasil dari pencarian dengan menggunakan fungsi SUMIF tadi, yaitu Galaxy Mini sejumlah 7. Selanjutnya, saya akan membahas tentang beberapa fitur pada Microsoft PowerPoint, yaitu cara membuat transition dan juga animation pada presentasi. Jadi di sini saya sudah menyediakan satu buah presentasi yang telah jadi, tetapi belum diberi transition dan juga animation. Nah, untuk itu saya akan memberikan tutorial cara membuat transisi dan animasi pada presentasi ini.
Yang pertama, transition. Jadi, untuk memberikan transition pada slide, kita pertama klik slide-nya, kemudian pada tab transition ini, kita klik, akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian kita klik more atau panah bawah ini, kemudian akan muncul banyak model dari transition yang bisa kita pilih. Misalkan saya pilih drag. Nah, setelah itu akan muncul tampilan berupa transition tadi yang kita pilih. Nah, seperti itu. Jadi ketika ditampilkan, presentasi kita akan menampilkan antara slide 1 dan slide 2, itu akan menampilkan transisi yang tadi kita buat. Misalkan saya tambahkan juga transition di slide 2, misalkan saya pakai wine. Seperti itu. Kemudian untuk animation, kita menambahkannya, animation ini sedikit berbeda dengan transition, karena animation ini hanya untuk satu per satu objek. Jadi, misalkan saya ingin memberi animation pada objek ini, saya klik objeknya, kemudian pada tab animation, kita klik juga, akan tampil tampilan seperti ini, kita klik lagi more, seperti transition tadi. Nah, akan muncul beberapa pilihan untuk animation. Jadi kita bisa pilih. Oh ya, untuk enter range ini itu animasi pada saat akan ditampilkan. Sedangkan emphasis ini itu penekanan pada objeknya. Sedangkan yang exit ini itu animasi pada saat objek akan disembunyikan. Jadi kebalikan dari enter range ini. So, saya pilih yang save saja. Nah, animation-nya akan seperti ini. Akan tampak seperti ini ketika dijalankan. Seperti itu. Jadi untuk melihat hasil dari penambahan transition dan animation ini, kita bisa melihatnya dengan mengklik tanda slideshow ini. Kita klik, akan muncul tampilan hitam seperti ini. Nah, akan diawali dengan transition yang tadi kita buat. Kemudian kita klik lagi. Nah, transition lagi, kita klik lagi, akan muncul animasi yang tadi kita buat. Jadi, fungsi dari transition dan animation ini itu untuk membuat tampilan dari presentasi kita itu cenderung tidak terlihat monoton ketika ditampilkan dalam presentasi seperti ini. Selanjutnya, saya akan memberikan tutorial tentang penggunaan query pada Microsoft Access. Jadi, Microsoft Access itu mempunyai fitur query yang fungsinya itu adalah untuk menyaring dan menampilkan data pada kriteria dan urutan yang sesuai dengan yang kita kehendaki. Jadi cara membuat query ini, di sini saya sudah menyediakan data mahasiswa dan data prodi yang bisa kita gunakan dalam menggunakan query nanti. Cara membuat query-nya, kita pada tab create ini kita klik. Nah, setelah itu kita pilih query wizard pada queries ini, kita pilih, kita klik, dan akan muncul tampilan seperti ini. Kita pilih simple query wizard, kemudian kita klik OK. Akan muncul tampilan baru seperti ini. Setelah itu kita klik panah ke kanan, panah 2 ke kanan ini. Nah, maka data-data yang di kiri tadi akan otomatis berpindah ke kanan seperti ini. Setelah itu kita klik next. Nah, setelah itu kita bisa menamai query kita, mengganti atau menambahkan sesuatu pada query seperti ini. Jika saya tetap menggunakan nama ini. Setelah itu kita klik finish. Nah, maka query akan selesai dibuat seperti ini. Nah, untuk melihat tampilan lain dari query ini ada 3 tampilan. Kita bisa melihatnya pada tab home. Nah, pada view ini kita klik panah bawah, akan muncul tampilan seperti ini. Untuk datasheet view tampilannya seperti yang ini. Untuk SQL view tampilannya seperti ini, tampilan query-nya akan seperti ini. Nah, dan untuk design view tampilan query-nya akan seperti ini. Jadi sampai sini aja tutorial yang saya kasih ke kalian untuk kali ini. Mungkin dalam video ini masih banyak kekurangan karena saya juga masih belajar. Jadi mohon maaf untuk segala kekurangan, salah hilaf mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.